Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Zubaidah. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Masuk ke poin yang pertama, yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Nah, kita akan bahas. Akan tetapi, pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama. Yang pertama yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan. Dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut, selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada salah satu kubu atau blok yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu, negara-negara dari blok barat atau Amerika masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga termasuk salah satu dari blok barat. Nah, sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang di depan sidang BPKNIP pada bulan September 1948, Indonesia akhirnya menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun demikian, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Kita masuk poin yang kedua, yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Nah, pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia pun mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kita masuk pada poin yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme
yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Nah, pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building. Nah, kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Nah, politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ini juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Nah, Presiden Soekarno sendiri memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Oldevos dan Nevos. Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan lama atau Oldevos dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif atau Nevos. Dalam upayanya mengembangkan Nevos, Presiden Soekarno melaksanakan politik mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nevos di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan Nevos juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta sampai Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis seperti Cina. Faktor dibentuknya poros ini antara lain yaitu yang pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik. Yang kedua, Indonesia perlu mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara Cina dan Uni Soviet. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, pada awal masa Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik, keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau Polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Good Neighbor Policy atau melalui ASEAN. Nah, Indonesia sendiri mempunyai beberapa sikap dalam melaksanakan politik luar negerinya, yaitu salah satunya menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Dan upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapat kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif loh dalam membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Nah,
Ternyata selain ASEAN, Indonesia juga terlibat dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional. Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia. Kita masuk ke poin yang kelima, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Nah, orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik dari politik internasional. Nah, pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Nah, Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Dan setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik, ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, dan Timor Barat. Tetapi pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Selanjutnya, pada pemilihan umum tahun 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004. Selama era kepemimpinannya, SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Nah, perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal itu dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Nah, baiklah, demikian adalah
penjelasan sedikit mengenai politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Mohon maaf apabila ketika saya menjelaskan terdapat banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.